Di dalam sebuah aplikasi multimedia interaktif, kita ketahui bahwa ada elemen penting yaitu berupa tombol. Seperti yang Anda lihat di layar, saat ini ada beberapa jenis tombol di sana. Ada tombol materi pengantar, mengenal bagian kamera, dan sebagainya. Di sana juga ada tombol evolusi kamera dan main game. Demikian halnya juga apabila kita melihat ke multimedia interaktif yang lain, tombol ini memiliki efek yang berbeda-beda. Ada yang bisa membesar, mungkin ada animasinya, mungkin berkilau, dan sebagainya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tombol di dalam multimedia interaktif. Untuk membuatnya, saya menggunakan aplikasi Adobe Animate 2021. Di sini saya menggunakan tampilan klasik agar bisa diikuti tutorialnya oleh pengguna Macromedia atau menggunakan Adobe Flash. Untuk membuat sebuah tombol, di sini setelah saya membuat file baru, saya akan membuat sebuah kotak atau latar belakang dari tombol tersebut. Di sini saya menggunakan sedikit rounded di ujungnya dan saya buat kotak seperti ini. Nah, tips bagi teman-teman yang sedang belajar desain, apabila Anda memiliki sebuah kotak rounded seperti ini dengan ujung melengkung seperti ini, Anda tidak boleh men-stretching ya. Men-stretching itu menarik seperti ini apabila ingin membuat tombolnya lebih besar sehingga ujungnya mengalami stretching seperti ini. Di dalam dunia desain hal tersebut sangat dihindari karena menunjukkan ketidakprofesionalan. Nah, apabila Anda ingin memperpanjang dari tombol tersebut, Anda bisa menggunakan subselection tool. Anda seleksi bezier atau titik poinnya dan kemudian Anda bisa geser menggunakan panah atau menggunakan mouse untuk memperpanjang atau memperkecil atau memperpendek dari tombol tersebut. Nah, setelah latar belakang tombol itu Anda buat, di sini kita membuat static text. Teks di sini, text tool, Animate memiliki 3 jenis yaitu static, dynamic, dan input text. Static text di sini adalah teks yang tidak bisa berubah lagi di dalam aplikasi. Selama aplikasi dijalankan, teks itu tidak akan berubah. Berbeda dengan dynamic text yang bisa berubah, biasanya digunakan untuk score, untuk nama pemain yang custom dan sebagainya. Sementara kalau input text adalah meminta masukan dari pemain atau pengguna, biasanya meminta masukan nama atau masukan password dan sebagainya. Di sini saya set teksnya berwarna putih. Kemudian paragrafnya saya set alignmentnya di center biar mudah. Saya letakkan di sini. Kemudian di sini saya akan ketikkan label dari tombol tersebut, misalnya adalah tombol 1. Ukuran saya set dan ini disebut persiapan aset grafis. Jadi di sana ada background dan ada teks. Anda juga bisa mengimpor sebuah grafis yang sudah Anda buat di aplikasi lain. Tinggal memilih menu file, import to stage. Kemudian seleksi gambar berikut dengan teks yang ada, kemudian Anda klik kanan dan Anda pilih convert to symbol. Di sini Anda memberikan nama, misalkan di sini adalah tombol 1 dan jangan lupa tipenya adalah button. Nah, setelah tipe button Anda pilih, kemudian Anda klik OK, maka secara umum tombol ini sudah bisa dijalankan. Jadi ketika Anda berjalan, Anda jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Maka ketika mouse itu mendekati tombol, maka kursor mouse akan berubah menjadi tangan. Ini menunjukkan bahwa tombol tersebut sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Nah, namun demikian apabila Anda mengharapkan efek tombol yang berbeda, maka Anda bisa mengedit tombol tersebut. Caranya adalah mendouble klik tombol tersebut atau Anda klik kanan kemudian Anda pilih edit. Nah, berbeda dengan movie clip yang memiliki timeline yang panjang dan memiliki frame yang banyak, di tombol memiliki frame yang sedikit berbeda. Di sini tombol hanya memiliki 4 buah frame yaitu up, over, down, dan hit. Sebagai contoh, up ini adalah ketika tombol yang berada pada kondisi yang normal. Sebagaimana Anda lihat di file, edit, view, dan sebagainya, ketika tidak ada apapun di sana, itu dalam kondisi up. Namun ketika mouse melintas, Anda lihat ada perubahan di tombol file, itu disebut sebagai kondisi over. Nah, sebagai contoh di sini, di kondisi over, saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert keyframe, lalu warnanya saya ubah. Sebagai contoh di sini warnanya akan saya ubah menjadi warna ungu. Dan ini apabila saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka apabila mouse saya melintas di tombol ini, dia secara otomatis akan dilempar ke frame over dan berubah menjadi warnanya ungu.
Demikian halnya juga dengan down, apabila ini saya klik kanan, kemudian saya tambahkan insert keyframe, maka di sini dan warnanya saya ubah, misalkan menjadi biru, maka apabila ini dijalankan, up, over, down adalah ketika ditekan. Jadi ketika down, warnanya berubah menjadi biru ketika diklik. Nah, dengan cara ini, kita bisa membuat sebuah efek tombol dengan berbagai macam variasi. Nah, khusus untuk hit ini adalah sensor dari tombol tersebut. Apabila hit ini kita kosongi seperti ini, tidak ada keyframe di sana, maka sensornya adalah seluruh elemen grafik yang ada di sana. Sementara apabila kita tambahkan hit, nanti akan ada salah satu contoh yang secara khusus untuk membahas tentang hit. Nah, dengan cara ini Anda bisa membuat variasi-variasi tombol yang berbeda-beda. Berikutnya, saya akan membuat sebuah variasi tombol yang berbeda lagi. Di sini saya tetap menggunakan rounded rectangle. Namun di sini akan saya beri warna yang sedikit berbeda. Di sini saya akan membuat warna gradasi dengan menggunakan linear gradient. Di linear gradient ini saya akan membuat warna mungkin dari hijau yang sedikit muda menuju ke hijau yang lebih tua. Di sini saya drag seperti ini. Nah, selanjutnya outline ini saya double klik untuk menyeleksinya dan saya turunkan dengan menggunakan panah untuk memberikan efek ketebalan dari sebuah tombol. Di sini warna yang saya gunakan adalah warna solid color. Kemudian di sini warna yang saya pilih adalah warna hijau yang lebih gelap dan saya fillkan di sini untuk menghasilkan efek ketebalan tombol. Yang selanjutnya ini saya hapus outline-nya. Lalu saya berikan tag seperti tadi, saya berikan tag di sini, saya tulis tombol 2 sekarang, variasi yang kedua. Dan saya beri warna yang lebih cerah yaitu warna putih di sini untuk mempertajam tampilan. Nah, setelah grafisnya jadi, saya seleksi semuanya, kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini saya memberikan nama tombol 2. Tipe objeknya adalah tipe simbolnya adalah button dan saya oke. Kemudian saya double klik. Di over ketika mouse melintas di atasnya, saya tambahkan keyframe dan di sini hanya saya tambahkan efek warna tombolnya saja yang berbeda. Warna tombolnya di sini saya ubah warna teksnya, saya ubah menjadi warna kuning dan untuk yang down saya tambahkan insert keyframe. Di sini yang saya geser adalah bagian dari atasnya saja, bagian bawahnya tidak saya seleksi, kemudian saya turunkan sedikit seperti ini untuk menghasilkan efek tombol ditekan. Apabila ini saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka saya sekarang memiliki efek tombol yang kedua, yaitu ketika mouse melintas di atasnya, teksnya, warnanya berubah, dan ini bisa saya tekan, dan ada efek seolah-olah tombol tersebut masuk ke dalam atau tertekan. Saya kembali lagi ke scene 1. Harus hati-hati, perhatikan bahwa kita selalu membuat tombolnya di scene 1, bukan di dalam tombol itu sendiri. Jangan sampai Anda membuat tombol di dalam tombol. Nah, berikutnya, di dalam sebuah konsep pengembangan aplikasi maupun multimedia, di dalam pengembangan UI atau user interface, itu seringkali akan ada tombol-tombol sejenis. Jadi misalkan kalau kita lihat di aplikasi kamera tadi, ataupun yang Rempah Nusantara maupun aplikasi Batik tadi, ada beberapa tombol yang sama, hanya labelnya saja yang berbeda. Nah, di dalam Animate, apabila ini kita copy paste tombol 2 ini, kemudian kita paste, lalu kita edit secara langsung, jadi dengan cara double klik, kemudian kita edit secara langsung, misalkan tombol 2 kita jadikan tombol 3 seperti ini, maka yang terjadi adalah kedua tombol tersebut ikut teredit. Hal ini dikarenakan dua simbol ini merupakan simbol yang sama. Oleh karena itu, di dalam Animate, itu kita tidak boleh langsung copy paste kemudian mengedit, tapi kita harus menduplikasi simbol tersebut apabila kita ingin mengubah atau mengedit konten dari simbol tersebut. Jadi sebagai contoh, di sini ada tombol 2 yang saya copy paste ke tombol 2 lagi, yang kedua. Namun di sini untuk mengeditnya menjadi tombol ketiga, saya harus melakukan duplikasi simbol terlebih dahulu. Jadi di sini saya klik kanan, kemudian saya pilih duplicate simbol. Di dalam duplicate simbol, di sini saya tulis 3, tombol 3. Barulah saya edit di sini teksnya.
tombol 3. Untuk over tombol 3 diedit juga. Untuk down juga diedit juga. Nah, sehingga dengan cara itu kita akan memiliki, saya kembali ke scene 1 ya, kita akan memiliki tombol yang berbeda namun dengan konsep atau dengan tampilan yang sama. Nah, ini akan sangat tips ini akan sangat berguna apabila kita membuat beberapa tombol sekaligus yang tombol tersebut memiliki kemiripan dalam bentuk struktur bentuk dan struktur keyframe namun labelnya berbeda. Pada tahapan berikutnya saya akan mencoba menambahkan efek kilauan pada tombol 3 ini sehingga ketika mouse over itu tidak hanya berubah warnanya menjadi kuning teksnya, tapi kita akan menambahkan efek seolah-olah ada cahaya berkilau di sana. Untuk melakukannya, terlebih dahulu Anda double klik tombol 3 untuk melakukan proses editing. Pada tombol 3 di sini, pada frame over, di sini kita akan menambahkan sebuah movie clip animasi yang menunjukkan bahwa tombol ini sedang berkilau. Nah, untuk melakukannya, saya akan mengubah warna stage terlebih dahulu menjadi agak gelap sedikit. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah warna putih dan saya akan membuat sebuah kotak. Kotaknya bebas. Saya hapus outline-nya. Kemudian kotak ini akan saya convert menjadi simbol dan di sini saya beri nama animasi cahaya. Dan hati-hati, tipenya saat ini adalah movie clip, bukan button lagi, karena button di dalam button pasti akan error, tombol di dalam tombol itu akan error. Tapi di sini adalah animasi di dalam tombol, jadi tombolnya memiliki sebuah animasi. Saya oke. Nah, selanjutnya si movie clip ini saya edit lagi, saya double klik. Anda perhatikan sekarang saat ini saya berada di scene 1, masuk ke mode edit simbol tombol 3, dan masuk ke animasi cahaya. Ini akan saya geser ke sebelah kanan. Nah, untuk mengubahnya, maka ini harus berubah menjadi simbol karena saya akan menambahkan classic twin. Jadi saya convert dulu menjadi simbol. Namanya adalah cahaya. Tipenya movie clip. Saya klik OK. Lalu saya klik frame 30 untuk memberikan durasi. Saya tambahkan keyframe. Jadi saya klik kanan frame 30, saya tambahkan keyframe. Lalu saya geser ke frame 30 tersebut, saya geser kotaknya ke sebelah kanan. Barulah saya klik kanan frame di antara dua keyframe, bebas antara frame 1 sampai frame 30. Lalu Anda pilih create classic twin sehingga dia bergerak. Apabila ini Anda jalankan, maka gerakannya ketika mouse melintas ke tombol 3 akan muncul gerakan seperti itu. Hal ini belum sesuai dengan rencana kita karena rencana kita adalah membuat efek kilauan dari tombol. Saya kembali ke tombol 3, kemudian sisi ini, elemen yang tombol ini saya copy terlebih dahulu. Kemudian saya double klik lagi movie clip ini, saya edit dan saya tambahkan layer di atasnya. Saya klik frame 1 layer 2, saya paste in place atau paste center bebas, lalu Anda posisikan lagi si area yang Anda copy barusan tadi ya. Barulah kita tambahkan masking. Masking adalah sebuah opsi untuk menutup elemen yang tidak diperlukan. Ya, ketika saya pencet mask, maka jadinya seperti ini. Ya, dan apabila dijalankan, nanti hasilnya seperti ini. Ya, masih belum sesuai dengan yang kita inginkan juga. Nah, yang kita inginkan adalah ada efek yang lebih menarik lagi. Misalkan nih, si cahayanya ini agak miring. Jadi saya edit lagi. Anda lihat sekarang saya mengedit cahaya. Saya double klik tadi. Kemudian saya miringkan sedikit. Ya, seperti ini. Kalau saya jalankan, ini sudah ya lebih baik ya, lebih keren daripada sebelumnya, daripada hanya monoton seperti ini sudah lebih keren. Nah, saya kembali lagi ke animasi cahaya. Maskingnya ini, masknya ini ya, ini bisa kita edit. Sebagai contoh di sini masknya saya ubah warnanya jadi merah biar Anda lebih bisa melihatnya lebih jelas. Saya tambahkan outline. Outline-nya saya tambahkan outline warna hitam. Kemudian outline-nya ini saya kecilkan sedikit. Menggunakan transform tool, saya kecilkan seperti ini. Dan ingat di awal tadi ya, kita nggak boleh stretching nih, nggak boleh langsung di stretch, langsung langsung digeser karena itu menunjukkan keamatiran kita dalam dunia desain. Maka kita harus menggunakan sub selection tool seperti ini. Kemudian kita geser sehingga nanti ketebalan dari garis outline itu sama. Nah, setelah jadi seperti itu, maka kita akan double klik tengahnya.
terus kemudian tekan del, deleted ya, sehingga kita menghapus dan sisanya hanya outline tipis di sekitar tombol. Ini apabila kita lock jadinya seperti ini. Ya, efeknya jauh lebih bagus. Dan apabila kita jalankan lalu mouse over, maka efek tombol tersebut menjadi jauh lebih bagus daripada yang monoton seperti tombol 2 ini. Jadi tombol 3 sudah jauh lebih bagus. Pada tahapan selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat tombol yang memiliki animasi seperti animasi gerakan tertentu gitu ya. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah gambar kupu-kupu, yang mana tombol kupu-kupu ini nanti apabila ditekan, maka nanti ketika mouse over, kupu-kupunya nanti bisa mengepakkan sayap. Jadi di sini saya membuat sebuah gambar sayap kupu-kupu. Saya copy paste, kemudian saya balik. Ya, mungkin saya tambahkan di bagian tengah, saya tambahkan badannya kupu-kupu. Ya. Kemudian grafik ini saya seleksi dan saya convert menjadi simbol. Saya beri nama tombol kupu-kupu. Dan hati-hati tipenya selalu dipilih. Kali ini saya menggunakan button karena ini tombol. Kemudian agar tombol ini bisa mengepakkan sayap kupu-kupunya ini, saya double klik terlebih dahulu. Dan ketika mouse over dia mengepakkan sayap, maka di over ini akan saya tambahkan keyframe, insert keyframe. Dan supaya bisa menjalankan animasi, maka di sini gambar ini akan saya convert menjadi simbol, yaitu kupu-kupu, dan tipenya adalah movie clip. Ketika saya OK, maka saya sekarang memiliki movie clip kupu-kupu dan siap untuk dianimasikan. Saya double klik movie clip kupu-kupu, sehingga saat ini saya berada di mode edit simbol kupu-kupu. Di sini di frame 5 saya tambahkan insert keyframe, kemudian sayapnya akan saya animasikan sedikit. Jadi di sini saya akan tekuk sayapnya seperti ini. Kemudian di keyframe 5 ini saya tambahkan durasi. Saya klik kanan frame 9, saya tambahkan insert frame. Hasilnya seperti ini. Nah, apabila saya kembali ke scene 1, kemudian saya jalankan, maka apabila mouse saya dekatkan, kupu-kupu ini secara otomatis akan bergerak sayapnya. Dan ketika saya menjauh, dia akan diam lagi. Nah, dengan cara ini Anda bisa mengembangkan berbagai macam jenis animasi maupun apapun itu yang Anda bisa letakkan di frame over, Anda bisa letakkan di frame up, itu Anda bisa melakukan banyak hal. Materi terakhir tentang button yaitu memberikan sebuah label pada sebuah gambar menggunakan teknik button. Di sini saya akan mencoba mencari sebuah gambar sel hewan. Seperti yang Anda ketahui, di sini banyak sekali gambar sel hewan. Saya akan menggunakan gambar yang ini, yang nggak ada labelnya di sini. Ini akan saya copy, kemudian akan saya pastekan di project saya. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar ini adalah satu sisi saja. Jadi saya akan kecilkan sedikit. Kemudian saya akan mengedit gambar ini untuk mengambil satu sisi saja. Caranya adalah yang paling mudah di animate, Anda klik kanan kemudian Anda break apart. Break apart ini untuk memecah sebuah gambar bitmap dan dijadikan sebuah gambar vektor sederhana ya. Vektor yang materialnya itu adalah bitmap. Jadi modelnya seperti ini. Kalau ini saya klik break apart, maka dia akan menjadi grafik dan ini bisa kita cuil, kita buang ini ya, kita ambil satu bagian per bagian dan kita bisa menghapusnya. Nah, yang kita tidak pakai, kita bisa hapus. Kemudian yang warna putih ini bisa kita buang dengan magic wand. Di sini ada magic wand, kita klik, kemudian kita buang warna putihnya. Nah, akhirnya kita memiliki sebuah gambar yang sel hewan yang bersih, yang siap kita tambahkan label di sini. Nah, untuk menambahkan label, di sini saya akan lock terlebih dahulu layer 1 supaya tidak terganggu gambar ini, supaya tidak bisa digeser-geser. Lalu saya buat layer baru. Di layer baru ini saya akan membuat sebuah keterangan. Nah, kalau Anda lihat tadi keterangan dari sel hewan ini, di titik tengah dari sel hewan ini adalah nukleolus yang warna kuning dan yang warna ungu adalah nukleus. Saya akan mencoba yang nukleus terlebih dahulu, yang warna ungu. Di sini saya membuat
sebuah coretan menggunakan brush tool. Jadi saya membuat model seperti ini. Ya, mengikuti bentuk dari nukleus. Ya, seperti ini. Nukleolusnya tidak saya kenain. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian ini akan saya convert menjadi simbol. Jadi saya klik kanan, kemudian saya convert menjadi simbol. Namanya adalah tombol nukleus. Tipenya jangan lupa button. Kemudian saya klik OK. Saya double klik di sini. Klik-klik untuk mengeditnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang hit. Hit ini adalah sensor. Jadi di sini saya drag menuju ke hit. Ya, saya drag menuju ke hit sehingga di up, over, dan down tidak ada. Saya akan klik di over, saya tambahkan insert keyframe, kemudian saya tambahkan keterangan di sana. Jadi di sini saya akan menambahkan keterangan seperti ini. Mungkin saya akan tambahkan sedikit tampilan yang menarik gitu ya. Jadi di sini akan saya buat lingkaran seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan garis seperti ini. Dan saya akan tambahkan teks. Teksnya di sini. Saya tulis nukleus seperti ini. Ya, warnanya biru dan ukurannya mungkin lebih kecil sedikit. Ya, seperti itu ya. Saya kembali ke scene 1. Sebelum saya kembali, perhatikan lagi di over itu ada teks seperti ini. Up tidak ada apa-apa. Di over itu ada teks nukleus. Di hit ada sensornya, areanya. Nah, apabila saya jalankan ini dengan menekan Ctrl Enter, yang menarik adalah ketika mouse kita berada di sel hewan itu tidak terjadi apa-apa, tapi ketika kita mendekat ke nukleus maka overnya akan dimunculkan. Jadi sehingga di situ muncul teks nukleus. Nah, kita akan mencoba membuat yang nukleolus. Di sini saya akan membuat lagi brush ya, menggunakan brush tool. Saya akan mengebrush yang ada di sini. Ini adalah punyanya nukleolus. Ya, apabila Anda lihat di sini nukleolus yang warna kuning, areanya yang warna kuning ini. Kita seleksi, kita convert menjadi simbol. Namanya adalah tombol nukleolus. Saya OK, tipenya button ya. Saya drag menuju ke hit. Di over, saya tambahkan insert keyframe. Lalu saya buat sebuah gambar. Gambarnya sama seperti tadi, yaitu bulat seperti ini. Kemudian saya tambahkan garis. Dan saya tambahkan teks. Teksnya di sini adalah nukleolus. Saya taruh di sini. Nah, saya kembali ke scene 1 dan saya jalankan. Maka saya punya nukleus dan bila menyentuh nukleolus maka muncul seperti itu. Nah, ini tampilan yang sangat menarik yang bisa kita tambahkan kepada aplikasi kita sehingga kita bisa memberikan keterangan pada sebuah gambar yang relatif kompleks. Demikian materi tentang tombol. Selanjutnya Anda bisa menambahkan tombol ini ke beberapa aplikasi atau rancangan aplikasi multimedia interaktif Anda, dan pada tutorial berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat user interface untuk aplikasi multimedia interaktif yang baik, yang efektif, dan yang mampu menarik perhatian pengguna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.